Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesehatan di musim sakit ini dan semoga diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian demi kejadian, persoalan demi persoalan yang terjadi di dunia ini, kita selalu antisipasi dan selalu waspada untuk bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan lika-liku ini. Kadang-kadang kita itu bahagia, kadang-kadang kita itu bersedih, kadang-kadang kita itu tidak memiliki semangat atau malas, dan kadang-kadang kita ini ingin hidup 1000 tahun lagi. Melihat konteks yang terjadi di negeri ini pada saat ini sedang banyak digemari para penceramah, sedang digemari para majelis-majelis zikir, tukang rebana, hadrah. Itu sebenarnya suatu hal yang bernilai positif bagi umat Indonesia ini, bagi umat muslim khususnya. Karena dengan begitu kita ini sebagai makhluk langit selalu berdoa ke langit dan diterima oleh Sang Maha Penguasa Langit dengan adanya majelis-majelis zikir tersebut dan majelis-majelis sholawatan dan ceramah-ceramah agama tersebut. Akan tetapi persoalan-persoalan lain kadangkala sering bermunculan. Kenapa orang-orang Indonesia itu lebih suka dengan ceramah-ceramah yang sederhana daripada ceramah yang berat-berat? Kita lebih menyukai ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang sering berbicara tentang muamalah dan kadang-kadang sering berbicara tentang lucu-lucuan daripada mendengarkan ceramah-ceramah yang kadang-kadang kita ini dituntut untuk berpikir serius. Karena memang mayoritas manusia di dunia itu lebih suka hal-hal yang sederhana daripada hal-hal yang tidak sederhana atau hal-hal yang ruwet. Berbeda dengan negara-negara maju, contoh seperti Israel. Negara Israel tersebut memang dari kecil sudah dididik dengan didikan yang sangat luar biasa. Dari kecil sudah diajari bagaimana berenang, memanah, pintar matematika, pintar komputer. Semuanya didesain sehingga ketika besarnya mereka itu memang dibiasakan dan terbiasa dengan hal-hal yang ruwet dan wajib militer, wajib mengetahui tentang hacker, wajib mengetahui tentang hal-hal yang memang tidak biasa diketahui oleh masyarakat dunia yang lain, masyarakat negara-negara yang lain. Sehingga apa? Bangsa-bangsa atau orang-orang yang biasa dididik dengan hal-hal yang ruwet dari kecil itu mampu dan jauh lebih mampu daripada orang-orang atau bangsa-bangsa yang memang tidak terbiasa dididik dengan ruwet dari kecil. Israel ini buktinya. Mereka menjadi negara maju. Kalau mereka tidak bisa menjadi negara maju atau menjadi negara kuat, mereka akan terancam hidupnya. Di sekeliling mereka itu banyak negara-negara Arab seperti Mesir. Mereka pernah bertarung dengan Mesir dulu, dengan Yordania. Mereka juga pernah bertarung dengan Yordania, dengan Lebanon. Mereka mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana perangan antara Israel dan Hizbullah pada saat itu, Syed Hasan Nasrullah pada saat itu. Mereka juga berperang dengan Palestina ya hampir tiap hari, jotos-jotosan. Mereka juga punya konflik dengan negara-negara sekitar yang ada di Israel, ya seperti Iran. Kalau Israel ini tidak kuat, hancur mereka, habis mereka, dan mereka tidak akan memiliki legasi lagi atau pengakuan lagi di dunia internasional. Berbeda dengan Indonesia, kita ini
terlalu nyaman lah dari dulu. Ya, walaupun sekelas Belanda masuk ke Indonesia, dia mampu bertahan hidup dan menjajah di negeri ini selama 350 tahun. Ya, Jepang juga sama, lama di sini sekitar 3 tahun setengah, kurang lebih begitu. Tapi penjajahan Belanda itu tidak sekejam Jepang, walaupun 350 tahun itu tidak sekejam penjajahan Jepang terhadap Indonesia yang selama kurang lebih tiga tahun itu. Portugis juga pernah di negeri ini. Tapi Portugis itu menjajahnya di daerah timur, di daerah timur. Kita ini kalau ingin seperti Israel dalam persoalan ilmu pengetahuan, agama ya harus kita jalani juga. Persoalan religius kita harus hidupkan. Persoalan pengetahuan juga harus kita hidupkan. Tidak salah kita sering selawatan, ngumpul selawatan, tidak salah. Ya, kita juga tidak salah joget-joget, semisal gambus itu juga tidak salah. Atau tarian-tarian sufi ya ala Jalaluddin Rumi misalkan, ya juga tidak salah. Kita juga sering main hadrah, juga tidak salah. Sering kumpul-kumpul juga tidak salah. Hanya saja bagaimana orang yang memiliki power tersebut, orang-orang yang memiliki power tersebut, orang-orang yang memiliki banyak tersebut, jemaah tersebut, mampu juga menggiring ya, para muhibbinnya ini, para pencintanya ini untuk lebih pada ilmu pengetahuan, atau juga untuk sama-sama mencintai penelitian dan ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun persaingan global ini semakin maju, kita tidak hanya dituntut hanya untuk wiritan saja. Kita tidak hanya dituntut untuk berzikir saja, tapi di dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri banyak penjelasan tentang bagaimana keutamaan ilmu dan faidah dari ilmu itu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang pintar teknologi itu dan orang yang tidak pintar teknologi? Kita ini condong lebih banyak orang-orang yang malas sebenarnya. Condong lebih banyak. Kita ini tidak mau diajak berpikir keras, meliti tentang suatu hal-hal yang berat. Tidak mau kita ini, mayoritas itu. Karena dianggap suatu hal yang tidak terbiasa dan tidak wajar untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga apa? Untuk menjawab tantangan zaman ini, untuk mampu menyaingi era digital ini, kita harus mampu bersaing juga. Kedua-duanya kita harus jalani, yaitu antara religius, spiritualis, dan juga teknologi dan penelitian. Dan kalau kita kaji lebih mendalam lagi tentang persoalan-persoalan ini, kita lihat bagaimana banyak ilmuwan Indonesia ini yang tidak pulang-pulang ke Indonesia. Kalau di beberapa tahun yang lalu itu saya banyak membaca tentang ilmuwan Indonesia yang tidak pulang ke Indonesia. Tapi entah sekarang apakah mereka sudah pulang atau tetap di luar negeri dan bekerja di sana. Seperti Nelson Tamsu, Andi Octavian itu di antara ilmuwan yang memang asli dan lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tapi kuliah di luar negeri dan mereka tidak kembali ke Indonesia. Karena kenapa? Pertama, mereka kurang dihargai oleh negara. Apa ukurannya? Yaitu tentang persoalan nominal atau persoalan gaji. Gaji di sana bisa saja 20 kali lebih besar, atau bahkan sekitar 30-40 kali lebih besar
itu di Singapura saja dibanding dengan Indonesia. Sehingga mereka enggan untuk kembali ke Indonesia. Dan kedua, kita ini lebih mencintai hal-hal yang dibungkus dengan agama, walaupun sebenarnya nilai-nilai dan isinya itu bukan untuk memajukan agama. Lebih mencintai hal-hal pidato-pidato yang kadang-kadang religius tapi dibumbui dengan hal-hal yang menentang terhadap keutuhan NKRI. Karena kalau jiwa-jiwa muda ini kan biasanya seringnya ini berontak. Kalau diberikan pidato-pidato yang mampu menyemangati untuk bertarung, berperang, biasanya anak-anak muda itu biasanya semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sudah diberikan ceramah-ceramah, oh ini pentingnya ilmu pengetahuan begini, kalau meneliti hal-hal seperti ini bisa menemukan hal-hal seperti ini sangatlah sulit sekali untuk dikerjakan. Karena tidak semua manusia ini mampu berpikir, tapi hampir semua umat manusia itu berani kalau disuruh untuk berperang dan bertarung. Betul apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Laisa sadidu bisyur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Itu sebenarnya ukuran bahwa manusia itu lebih condong menggunakan ototnya daripada hati dan otaknya. Kita tidak bisa terus-terusan mengalami cedera-cedera, baik cedera-cedera kecil maupun cedera-cedera yang besar bagi bangsa ini. Di bangsa ini, kita harus mampu bersaing untuk menjadi negara besar. Karena kalau kita lihat Amerika saat ini dengan hutang yang begitu menumpuk, maka tidak akan lama lagi Amerika itu akan menjadi negara yang hancur, negara gagal. Di masa Joe Biden saat ini tidak terlalu wibawa seperti di masa-masa presiden sebelumnya, seperti Clinton, seperti George Walker Bush, seperti Barack Obama. Walaupun sebenarnya kehancuran Amerika itu sudah dimulai dari sana, sudah dimulai dari George Walker Bush itu. Karena banyak peperangan-peperangan terjadi itu di masa George Walker Bush, sehingga biaya-biaya untuk perang itu bertriliun-triliun dolar kalau dikalkulasikan pada era ini, pada zaman ini. Sehingga mereka hutang sana, hutang sini. Untuk membayar hutang-hutang tersebut, mereka harus mengorbankan banyak hal. Dan itulah yang akan membuat kehancuran negara Amerika tersebut. Dan kedamaian juga di sana sangatlah tidak damai, tidak sedamai seperti Indonesia. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama tanah air mereka juga tidak setinggi di Indonesia. Sehingga kita ini hanya menunggu takdir kehancuran Amerika tersebut, yang awalnya adalah menjadi Rom atau menjadi negara Romawi di masa dahulu, atau menjadi negara besar seperti dahulu. Kalau di timur ini kan ada Kisra atau ada Persia seperti Cina itu, yang mungkin mampu bertahan sampai saat ini. Karena dalam soal bidang ekonomi, Cina ini sudah menguasai. Tantangan demi tantangan ini seharusnya kita lalui bersama-sama. Saya itu selalu bermimpi, selalu berharap bagaimana tokoh-tokoh atau foto-foto para ilmuwan itu juga dipampang di gedung-gedung, di sekolah-sekolah, maupun di rumah-rumah, daripada hanya foto-foto para penceramah-penceramah. Karena kedua-duanya ini sangat penting. Penceramah itu membangun akhlak, membangun rohani kita. Para ilmuwan itu juga membangun bangsa ini dan kemajuan bangsa ini. Sehingga apa? Kalau menurut pendapat yang masyhur itu pendapat Imam Syafi'i, idza arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada
akhirah fa'alaihi bil ilm. Maka barang siapa yang menginginkan sukses di dunia, maka juga dengan yaitu para ilmuwan-ilmuwan itu, seperti Albert Einstein, kalau sekarang kan Elon Musk yang terkenal, Mark Zuckerberg yang terkenal. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Waman barang siapa yang ingin sukses di akhirat juga harus juga dengan melalui ilmu. Wallahu alam.